Bayangkan, seorang perempuan sederhana dari pelosok Indramayu, merantau jauh ke tanah Arab demi mengubah nasib keluarga. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, hidup dalam tekanan, rindu, dan air mata. Tapi siapa sangka, takdir justru mempertemukannya dengan seorang tentara Arab, tampan, sopan, dan membuat hatinya luluh. Apakah cinta mereka akan berakhir bahagia? Atau justru membawa luka yang lebih dalam? Cerita ini bukan sekadar tentang pernikahan beda budaya, tapi tentang perjuangan, kesetiaan, dan harga diri seorang wanita yang mencoba bertahan di negeri orang. Sebelum kita mulai, coba kamu tulis di kolom komentar. Kalau kamu jadi Nuraini, perempuan Indonesia yang dinikahi tentara Arab, apakah kamu akan bertahan demi cinta, atau memilih pulang demi harga diri? Klik tombol like dan subscribe, dan siapkan hatimu untuk mengikuti kisah yang penuh gejolak ini. Angin sore di Indramayu membawa aroma tanah yang basah. Nuraini berdiri di ambang pintu rumah panggung sederhana, memandangi sawah yang menguning menjelang panen. Ibunya duduk lemas di tikar, menahan tangis. Keputusan Nuraini untuk menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi bukanlah hal yang mudah diterima keluarga. Tapi dengan hutang menumpuk dan adik-adik yang belum sekolah, tak ada pilihan lain. Bu, Aini janji, Aini akan kirim uang setiap bulan. Cuma 2 tahun. Habis itu pulang, ucapnya pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri lebih dari sekadar ibunya. Ibunya mengangguk tanpa suara, hanya pelukannya yang bicara. Di stasiun keberangkatan, suara azan maghrib berkumandang, seakan menjadi pengantar perpisahan. Nuraini berangkat dengan selembar paspor, doa dari orang tua, dan harapan untuk hidup yang lebih layak. Setibanya di Riyadh, udara panas menyergap wajahnya. Segalanya tampak asing. Bahasa, tulisan, bahkan cara orang berjalan. Ia dijemput oleh agen dan dibawa ke rumah majikan, sebuah villa megah di kawasan elit, berpagar tinggi dengan penjagaan ketat. Di sana, tak ada sambutan ramah. Hanya tatapan curiga dari nyonya rumah dan anak-anak kecil yang memandangnya seperti benda asing. Hari-hari awalnya diisi dengan kerja tanpa henti. Dari subuh hingga tengah malam, ia bersihkan rumah 3 lantai, memasak, mencuci, dan menjaga anak-anak. Semua dilakukan dalam diam, karena ia belum mengerti bahasa Arab. Ia hanya tahu beberapa kata dasar seperti na'am dan la. Satu-satunya teman bicara hanyalah dirinya sendiri, saat menyeka lantai atau mencuci piring di dapur belakang. 3 bulan berlalu. Badannya mulai terbiasa dengan ritme kerja yang kejam. Tapi hatinya makin rapuh. Satu-satunya hiburan adalah saat ia berdiri di balkon lantai 2 pada malam hari, memandangi jalan yang sunyi. Disitulah pertama kali ia melihat seorang pria berpakaian militer melintas di depan rumah majikan. Langkahnya tegas, sorot matanya tajam. Tapi saat pria itu menoleh ke arah Nuraini dan tersenyum singkat, ada sesuatu dalam dada gadis itu yang bergetar tanpa sebab. Malam berikutnya, pria itu lewat lagi, dan lagi. Hingga suatu malam, ia menyelipkan selembar kertas kecil di bawah pot bunga. Isinya hanya 3 kata, "Anti Jamil Jiddan." Nuraini membacanya berkali-kali. Ia tak tahu pasti artinya, tapi hatinya hangat. Itu awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan mengubah hidupnya selamanya. Setiap malam, Nuraini menunggu dengan degup jantung yang tak wajar. Lelaki berpakaian militer itu selalu lewat dengan langkah tegap, seolah tahu waktu tepat kapan Nuraini berada di balkon. Tiap kali, senyum pria itu makin lebar, makin yakin. Dan tiap beberapa malam, akan ada secari kertas terselip di bawah pot bunga. Surat kecil berbahasa Arab, yang membuat Nuraini belajar menerjemahinya diam-diam lewat aplikasi di ponsel. Anti Jamil Jiddan, berarti, kamu sangat cantik. Hal anti bihair, artinya, apakah kamu baik-baik saja? Ismi Said, artinya, namaku Said. Dari situ, Nuraini tahu nama pria itu. Said, seorang tentara Arab berpangkat rendah yang bertugas menjaga kompleks perumahan elit. Ia tak pernah bicara keras atau menuntut. Surat-suratnya penuh perhatian, bahkan kadang menyelipkan doa-doa dalam bahasa Arab yang belum sepenuhnya Nuraini pahami, tapi terasa hangat saat dibaca.
Hari demi hari, rasa asing itu berubah menjadi kedekatan yang tak bisa dihindari. Mereka belum pernah bersentuhan tangan, belum pernah bicara langsung lebih dari beberapa patah kata. Tapi hubungan itu tumbuh diam-diam, jauh lebih dalam dari sekadar surat-surat singkat. Suatu malam, Said memberanikan diri menghampiri gerbang depan rumah majikan. Saat itu Nuraini sedang menyiram tanaman. Ia kaget, panik, dan ingin berlari. Tapi Said menunduk sopan, mengulurkan satu kertas, lalu segera pergi tanpa sepatah kata. Di dalam surat itu, tertulis dengan rapi, "Aku ingin bertemu ayahmu. Aku ingin meminangmu secara terhormat." Nuraini terpaku. Tak pernah ia bayangkan seorang tentara Arab yang gagah dan tampan, hidup mapan, ingin menikahi seorang pembantu asal desa. Ia tak tahu harus senang atau takut. Ia juga belum mengenalnya cukup jauh. Tapi surat itu membangkitkan harapan, dan sekaligus rasa cemas yang menusuk. Malam-malam setelah itu jadi lebih berat. Nyonya majikannya makin curiga. Ia mulai membatasi Nuraini keluar rumah. Bahkan ponsel Nuraini hampir dirampas. Tapi Nuraini sudah menyembunyikan surat-surat Said di sela-sela baju dalam koper kecilnya. Dan di dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa dihentikan. 3 minggu setelah surat lamaran itu, Said tak muncul lagi. Tidak di depan gerbang, tidak lewat surat, tidak ada kabar. Nuraini gelisah. Tiap malam menatap jalan kosong. Wajahnya murung. Pekerjaannya mulai berantakan. Majikannya marah besar. Menyebut Nuraini tidak fokus dan mengancam memulangkannya ke Indonesia sebelum kontrak selesai. Namun pada malam ke-14 sejak Said menghilang, suara bel rumah berbunyi keras. Nyonya rumah membuka pintu dengan wajah heran. Lalu marah. Nuraini mengintip dari sela tirai. Di luar, berdiri Said dalam seragam militer. Di tangannya, tergenggam map berwarna biru tua, dan di sampingnya, ada seorang pria tua berjubah panjang, ayah Said. Rumah majikan mendadak tegang. Suara nyonya rumah meninggi, memaki dalam bahasa Arab yang tak sepenuhnya dipahami Nuraini. Tapi nada suaranya jelas. Ia marah besar. Said tetap tenang, menundukkan kepala, dan sesekali menjawab dengan suara tegas namun sopan. Ayahnya berdiri di belakang, seperti benteng yang kokoh namun penuh wibawa. Nuraini hanya bisa berdiri di balik pintu dapur. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia merasa kecil, takut, sekaligus penasaran. Beberapa saat kemudian, majikannya memanggilnya kasar. "Kamu kesini. Sekarang." Dengan langkah pelan, Nuraini mendekat. Mata nyonya rumah menatapnya tajam. Lalu ia menunjuk ke arah Said dan bertanya dengan nada penuh tuduhan. "Anti Maah? Kamu bersama dia?" Nuraini bingung menjawab. Ia hanya menunduk. Said segera maju, berdiri di depan Nuraini, lalu berbicara cepat dalam bahasa Arab kepada nyonya rumah. Kata-katanya teratur dan sopan. Nuraini hanya menangkap beberapa kalimat. Nikah, syar'i, hurmah, dan ikhlas. Akhirnya nyonya rumah memutar badan dan masuk ruang tengah sambil mengomel, membiarkan Said berbicara langsung kepada Nuraini. "Ana uhibbuki, Nuraini," ucapnya pelan. "Aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu secara halal. Ayahku sudah setuju." Nuraini menahan napas. Segalanya terasa cepat, seperti mimpi. Ia tahu hubungan antara pembantu dan warga lokal adalah hal sensitif. Apalagi dengan tentara. Tapi Said sudah membawa wali, menunjukkan map berisi dokumen pernikahan resmi. Esoknya, Nuraini diantar ke kantor KJRI Riyadh untuk proses administrasi. Ia dibantu seorang petugas bernama Bu Leli, yang tampak prihatin. "Kamu yakin mau menikah sama dia? Ini bukan hal kecil, Neng." Banyak TKW yang hidupnya justru makin menderita setelah menikah dengan orang sini. Tapi Nuraini mengangguk mantap. Ia tidak melihat keserakahan di mata Said. Pria itu bahkan menawarkan untuk memulangkannya dulu ke kampung untuk minta izin orang tua. Namun tak semua berjalan mudah. Kabar pernikahan Nuraini tersebar cepat di kalangan pekerja migran. Ada yang iri, ada yang mengejek, bahkan ada yang melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian setempat.
menuduh Nuraini telah menjalin hubungan gelap sebelum pernikahan. Beberapa hari menjelang akad, polisi datang ke rumah Said. Mereka membawa surat panggilan dan menyita beberapa dokumen. Said ditahan untuk diinterogasi. Nuraini menangis sendirian di kamar sempit yang kini ia tinggali. Ia tak tahu apakah ini cobaan atau awal dari kehancuran segalanya. Hanya satu hal yang masih ia genggam, sebuah cincin kecil perak yang Said sempat berikan padanya, dengan ukiran nama mereka berdua. 3 hari setelah Said ditahan untuk diinterogasi, kabar baik akhirnya datang. Ia dibebaskan tanpa dakwaan. Polisi tidak menemukan bukti pelanggaran, karena surat-surat pernikahan yang diajukan semuanya sah secara hukum. Tapi nama mereka sudah terlanjur jadi perbincangan, dan itu cukup membuat keluarga Said menjadi malu di mata tetangga dan kerabat. Ibunya Said menolak mentah-mentah pernikahan ini. Dia hanya pembantu. Dia tak selevel dengan kita, ujar sang ibu di depan keluarga besar, saat Said mencoba menjelaskan pilihannya. Namun Said bersikukuh. Ia tak peduli. Ia sudah cukup dewasa untuk menentukan pasangan hidupnya. Bahkan, untuk menenangkan suasana, ia memutuskan agar akad nikah dilakukan secara sederhana dan tertutup. Nuraini akhirnya mengenakan abaya putih polos, tanpa gaun mewah, tanpa perhiasan. Akad berlangsung di rumah kerabat jauh Said yang bersedia menjadi saksi. Tidak ada pesta, tidak ada keramaian. Hanya Nuraini, Said, ayah Said, dan 2 orang saksi dari KJRI. Di hadapan penghulu lokal, Said mengucap ijab kabul dalam bahasa Arab. Tangan Nuraini gemetar saat menerima mahar berupa seperangkat alat salat dan 1 dinar emas. Bibirnya kering, tapi matanya basah. Bahagia dan cemas berbaur jadi satu. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidur sebagai seorang istri. Tapi bukan di kamar pengantin yang hangat. Mereka tinggal di apartemen kecil di pinggir kota, milik sahabat Said yang sedang bertugas ke luar negeri. Tak ada ranjang empuk, hanya kasur gulung dan lampu temaram. Tapi di sana, Nuraini merasa lebih bebas dibanding rumah majikan sebelumnya. Hari-hari setelah menikah seolah jadi awal kehidupan baru. Said memperlakukannya dengan lembut. Ia membawakan sarapan, mencuci baju, bahkan belajar sedikit bahasa Indonesia agar bisa mengobrol lebih dekat. Mereka tertawa di dapur, salat berjamaah di ruang tamu sempit, dan saling bercerita tentang masa kecil masing-masing. Namun di balik semua kehangatan itu, bayangan keluarga Said terus menghantui. Ibunya tak mau bertemu Nuraini. Kakaknya mencaci lewat pesan suara. Bahkan beberapa teman Said menjauh, menganggapnya telah mempermalukan darah keturunan Arab dengan menikahi wanita dari negara miskin. Nuraini mulai merasa seperti bayangan di balik pintu. Ia dicintai, tapi tak diterima. Ia dihormati di rumah, tapi direndahkan di luar. Ia menjadi istri sah, tapi tidak pernah diperkenalkan sebagai istri kepada keluarga besar Said. Dan pada suatu sore, saat Nuraini pulang dari pasar kecil, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya dari belakang. Seorang wanita berpakaian hitam dengan wajah tertutup cadar, namun matanya menyala penuh amarah. "Anti Harapti Hayati," katanya. "Kamu telah menghancurkan hidupku." Nuraini terpaku. Itu suara wanita dewasa. Nada bicara yang getir dan tajam. Wanita itu adalah istri pertama Said. Nuraini berdiri kaku. Kata-kata wanita bercadar itu menyayat perasaannya. Ia belum pernah bertemu langsung dengan istri pertama Said. Namun kini wanita itu ada di hadapannya, penuh kemarahan dan kebencian. "Aku istri sahnya sejak 7 tahun lalu. Kami punya 2 anak. Dan sekarang kamu datang, mencuri segalanya dariku." Seru wanita itu dalam bahasa Arab yang tajam, tapi cukup jelas untuk dimengerti Nuraini. Nuraini tak sanggup menjawab. Tangannya gemetar. Ia tak tahu tentang anak-anak itu. Said memang pernah berkata bahwa ia pernah menikah. Tapi hubungan itu tak bahagia dan istrinya tinggal di rumah orang tua. Tidak pernah sekalipun ia menyebut bahwa mereka belum benar-benar berpisah. Saat Said tiba malam itu, Nuraini menangis di pojok kamar. Wajahnya sembab. Said langsung memeluknya, meminta maaf berulang kali. Ia mengakui semuanya.
Istrinya memang belum diceraikan secara resmi, meski telah pisah rumah sejak lama. Ia mengira hubungannya sudah tak bisa diperbaiki, dan ia ingin memulai hidup baru dengan Nuraini. Tapi kenyataan tak sesederhana itu. Keesokan harinya, Nuraini mengemasi pakaiannya. Ia tak mengatakan apapun, hanya menulis surat singkat dan meninggalkan cincin peraknya di atas meja. Ia keluar dari apartemen itu tanpa suara, hanya membawa satu koper dan air mata yang tak kunjung berhenti. Ia kembali ke KJRI, menyerahkan diri untuk dipulangkan. Ia merasa kalah. Namun kali ini bukan karena ia tak berjuang, melainkan karena terlalu banyak luka yang harus ditanggung sendiri. Di ruang tunggu bandara, ia membuka ponsel dan mendapati satu pesan suara dari Said. Aku salah, tapi cintaku padamu tidak palsu. Jika suatu hari kamu memaafkan, aku akan tetap menunggumu. Sampai kapanpun. Pesawat mengudara. Jendela kecil memperlihatkan gurun pasir yang perlahan hilang di telan awan. Di hatinya, Nuraini tak tahu apakah ia sedang pulang, atau justru kehilangan arah. Namun satu hal pasti, ia pernah dicintai. Dan ia pernah memilih untuk mencintai, meski pada akhirnya harus menelan getirnya sendiri. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, agar kita bisa mengambil pelajaran dari setiap liku-liku perjalanan hidup para tokohnya. Meski tokohnya tidak benar-benar ada, namun realitas seperti ini sangat mungkin terjadi di dunia nyata, terutama di kalangan para tenaga kerja wanita yang berjuang jauh dari tanah air. Hikmah yang bisa kita ambil, bahwa cinta, kesabaran, dan kejujuran harus berjalan bersama. Tidak semua yang terlihat indah di awal akan berakhir bahagia. Namun setiap ujian yang datang adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini menguatkan kita bahwa setiap ujian hidup, seberat apapun, pasti bisa dilalui jika kita bersabar dan tetap bertawakal kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi atau menyentuh hati, silakan komentar di bawah bagaimana pendapatmu tentang kisah Nuraini dan Said. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.